perkenalkan, nama aku Erika Katrina Putri Arianto dari kelompok 2 dengan NPM 22071164. Perkenalkan, saya Randy Putrana dari kelompok 2 dengan NPM 2207111615. Di sini aku bakal jelasin latar belakang dari game yang kelompok kami buat, yaitu Wonderwall Game. Nah, sebelumnya game kami ini berupa game papan karena kami melihat dari kebanyakan game papan itu sudah terasa monoton dan biasa saja di kalangan saat ini. Jadi kami membuat game papan dengan motif yang berbeda dari campuran ular tangga dan juga monopoli. Sebelumnya latar belakang dari game kami sendiri adalah terjadinya learning loss pada anak-anak, lalu terjadinya masalah pada anak-anak dalam penjumlahan dan juga kemalasan anak dalam belajar. Tujuan pengembangan yang kami buat adalah supaya anak-anak dapat lebih bisa berhitung dan juga anak-anak bisa mengembangkan cara berhitung mereka. Oleh karena itu, usia target yang kelompok kami berikan di game kami adalah usia 9 tahun ke atas. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perlengkapan permainan. Karena kami membuat sebuah permainan papan, tentu saja kami membutuhkan papan permainan. Papan permainan kami diciptakan dengan menggunakan sebuah karton yang tipis namun awet sehingga dapat memiliki mobilitas tinggi sehingga dapat dibawa kemana-mana. Lalu kartu, di sini kami menggunakan kartu dengan bahan yang sama dengan papan agar memiliki mobilitas tinggi dan kemampuannya yang awet dengan ukuran 6,5 x 9 cm yang sesuai dengan tangan. Untuk dadu dan pion, di sini kami menggunakan dadu dan pion berbahan plastik yang tentu saja murah produksinya dibandingkan kayu ataupun bahan-bahan yang lain dengan jangka penggunaan yang lebih tinggi. Cara bermain, permainan dimulai dengan kedua pemain melakukan batu gunting kertas untuk menentukan siapa pemain pertama yang maju duluan. Pemain pertama melemparkan kedua dadu dan pemain maju sebanyak titik yang ada pada dadu. Permainan dianggap selesai atau salah satu pemain dapat memenangkan permainan apabila dapat menghabisi nyawa musuhnya dengan mengurangi kartu nyawa pemain musuh sebanyak 5. Minigame dimulai apabila salah satu pemain dapat menginjakan kaki di kotak minigame atau kotak yang berwarna ungu. Pemain lalu diberikan masing-masing 2 buah kartu dan kartu pertama tidak boleh dilihat oleh pemain lain, namun kartu kedua boleh dan kartu-kartu selanjutnya itu boleh. Pemain pertama yang mengambil kartu ketiga adalah pemain yang tidak menginjakan kaki di kotak minigame atau kotak yang berwarna ungu. Kedua pemain berusaha memperoleh nilai sedekat mungkin dengan nilai 21. Nilai pemain tidak boleh melebihi 21 dan apabila melebihi 21 maka pemain lain akan menang. Minigame berhenti ketika kedua pemain sudah tidak mau mengambil kartu berikutnya atau melakukan pass kartu. Apabila kedua pemain memperoleh nilai yang sama, maka kedua pemain berhak memperoleh kartu skill dan boleh menggunakannya di turn-turn selanjutnya. Peraturan permainan, di sini saya akan menjelaskan kotak-kotak apa aja sih yang ada dalam permainan papan kami. Yang pertama, kotak berwarna biru adalah kotak netral. Di sini berarti ketika salah satu pemain berada di kotak netral ini atau kotak yang berwarna biru, maka tidak akan terjadi sesuatu. Jadi di situ dia nggak ada terjadi apa-apa. Jadi diam aja di situ. Lalu kotak warna putih adalah kotak teleportasi. Di sini berarti ketika pemain menginjakan kaki di kotak teleportasi, maka dia boleh berpindah tempat ke kotak teleportasi yang lain, boleh ke depan atau boleh ke belakang, bebas. Untuk kotak warna merah, kotak selanjutnya adalah kotak kematian. Di sini berarti ketika salah satu pemain berada di kotak kematian, maka kartu hati atau kartu health point-nya akan berkurang 1. Kotak berwarna hijau adalah kotak penyembuhan. Di sini berarti salah satu pemain yang menginjakan kaki di kotak penyembuhan boleh mendapatkan 1 kartu health point. Lalu kotak berwarna ungu adalah kotak minigame. Di sini berarti ketika salah satu pemain menginjakan kaki di kotak minigame, berarti dia memulai sebuah minigame. Jadi di situ akan terjadi minigame. Kotak berwarna oranye adalah kotak kematian instan. Di sini berarti ketika salah satu pemain menginjakan kaki di kotak kematian instan, maka pemain yang lain atau pemain musuh memenangkan pertandingan.
Kotak warna kuning adalah kotak penjara. Di sini berarti ketika salah satu berada di kotak penjara, maka mereka akan mendapatkan skip satu turn. Jadi mereka tidak boleh mengocok dadu sebanyak satu kali. Untuk harga penjualan dari permainan Wonderwall akan kami jual dengan harga Rp30.000, itu beserta papan, pion dan dadu, bungkusnya tentu saja ya, kemasan, lalu beberapa kartu. Di situ ada kartu nyawa, kartu skill, dan kartu angka yang digunakan pada minigame. Kenapa kami bandrol dengan harga Rp30.000? Karena menurut kami Rp30.000 adalah angka yang pas untuk target pasar kami dapat membeli permainan Wonderwall, dan harga Rp30.000 juga akan menutupi harga produksi kami sehingga kami dapat mendapatkan untung yang cukup. Kartu-kartu yang ada pada permainan Wonderwall sendiri itu ada banyak, tapi secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu kartu health, kartu yang bergambar hati ya. Kartu skill atau kartu kemampuan, ini kartu yang berisikan tentang kemampuan atau keuntungan-keuntungan yang didapat pada saat pemain menggunakan kartu ini. Lalu ada kartu angka, ini kartu yang berisikan angka 1 sampai 11. Ini ada 11 butir ya. Jadi kartu ini digunakan untuk pemain melakukan minigame atau ketika salah satu pemain menginjakkan kaki di kotak minigame atau kotak yang berwarna ungu. Untuk kartu health atau kartu nyawa, di sini kartunya bergambar hati. Kartu ini digunakan sebagai penanda nyawa yang dimiliki oleh pengguna. Itu maksimal ada 5 untuk setiap pemainnya. Untuk kartu skill, di sini kartunya kebetulan adalah kartu bernama Prison. Di sini kartu ini apabila digunakan akan mendorong musuh ke kotak penjara yang ada di belakang musuh. Jadi mundur gitu kotaknya. Untuk kartu skill yang kedua adalah skill turn. Jadi ketika kartu ini digunakan, maka pemain pengguna kartu dapat menggerakkan musuh, yaitu dengan mengocokkan dadu milik musuh. Jadi musuh bergerak sesuai dengan dadu yang kita kocok. Kartu skill yang selanjutnya ada kartu skip. Di sini kartu skip ini mirip seperti kartu skip yang ada di permainan Uno. Jadi ketika kartu ini digunakan, maka melewatkan langkah musuh selama 1 turn. Jadi musuh tidak boleh mengocok dadu selama 1 turn. Jadi langsung turn pemain pengguna kartu skip. Lalu skill yang kedua ini ada skill pull. Jadi ketika kartu ini digunakan, maka kita dapat menarik posisi menuju ke posisi pengguna atau posisi kita. Lalu kartu skill selanjutnya ada kartu resistance. Jadi di sini kartu ini boleh digunakan dan boleh disimpan pada turn selanjutnya setelah menerima kartu ini. Di kartu ini itu berfungsi untuk kebal serangan musuh. Jadi kita tidak bisa di pull atau tidak bisa di skip atau tidak bisa dipenjara atau kartu-kartu skill lainnya. Kartu skill yang selanjutnya adalah kartu pilih maju atau mundur. Jadi di sini ketika kartu ini digunakan oleh pengguna, maka pengguna boleh bebas memilih bergerak jalan yang maju atau mundur. Contoh, ketika kita mengocok, kita mendapatkan angka 8. Jadi di sini pemain pengguna boleh memilih 8 petak maju atau 8 petak mundur. Itu bebas tergantung strategi yang dipilih oleh pemain. Untuk skill card selanjutnya adalah skill push, di mana skill ini itu boleh mendorong musuh menuju suicide box terdekat. Jadi ketika musuh dikenai kartu ini, maka musuh otomatis nyawanya atau kartu health-nya itu berkurang 1. Lalu skill yang selanjutnya adalah skill teleportasi, dimana kalau pengguna menggunakan skill teleportasi, maka pion pengguna akan ditukarkan dengan pion musuh. Jadi bertukar tempat atau teleportasi. Untuk desain dari kemasan dan periklanan dari permainan Wonderwall itu kami buat seperti yang sudah terpampang. Jadi yang di kiri itu adalah desain dari kemasan, yang di kanan itu adalah desain dari poster dan periklanan yang akan kami lakukan. Kenapa keduanya memiliki tema yang sama? Karena kami ingin memperlihatkan bahwa desain dari kemasan dan desain dari periklanan adalah sesuatu kesatuan yang utuh, jadi serasi dan sepasang. Untuk desain dari kemasannya, kenapa kami memilih desain yang seperti itu bentuknya, yang ada di kiri itu? Karena kami ingin membuat desain yang simple untuk dibuat, sehingga tidak perlu menggunakan tenaga ahli yang khusus gitu untuk menekan harga produksi untuk pekerja. Itu sebenarnya yang di kiri itu cuma desain dari tutup atau tutup kemasannya aja ya. Jadi
Untuk alas itu warnanya karton, warna putih atau warna coklat, tergantung dari karton. Untuk yang di kanan itu ada poster yang bertuliskan Wonderwall dan di bawahnya ada This is my Wonderwall. Jadi This is my Wonderwall adalah suatu slogan yang kami miliki untuk permainan kami. Jadi Wonderwall itu sendiri filosofinya berarti Wonderwall itu adalah sesuatu hal atau seseorang yang kita pikirkan terus-menerus, ada di otak kita terus-menerus gitu. Kenapa seperti itu? Diharapkan game ini akan menjadi sesuatu hal yang ada dalam pikiran kita terus-menerus, jadi kita akan selalu teringat-ingat akan permainan ini gitu. Ya, segitu saja presentasi dari saya dan rekan saya. Terima kasih untuk para pendengar, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.